Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat berjumpa kembali pada sesi keempat mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Sebelumnya Ibu sudah menyampaikan tentang konsep dasar penelitian, dan pada kesempatan kali ini Ibu ingin menyampaikan tentang bagaimana merumuskan masalah dalam penelitian. Selanjutnya, masalah di dalam penelitian itu sebagai sumber riset. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, tentu kita harus menentukan dulu masalah yang tepat untuk layak diteliti. Mari kita melihat beberapa hal terkait dengan bagaimana masalah di dalam penelitian. Nah, untuk meneliti sesuatu harus ada persoalan tentunya yang logis, yang patut diteliti. Kenapa harus dikatakan logis? Karena harus masuk akal, harus nalar. Ya, sebelum meneliti tentang sesuatu, terlebih dahulu harus ditetapkan dulu masalahnya. Nah, masalah tersebut harus dilihat pokok-pokok yang dijadikan permasalahan itu, yang akan dijadikan pokok penelitiannya apa. Pertama, masalah penelitian akan menentukan pendekatan. Jadi pendekatan apakah akan memilih kuantitatif atau kualitatif atau mixed method misalnya, atau R&D. Nah, itu akan terlihat dari masalah. Yang kedua, menentukan metode. Jadi metode juga sama, metodenya apa, eksperimen, apa survei, dan seterusnya. Nah, selain itu juga teknik pengumpulan data yang terkait dengan instrumen. Jadi instrumen apa yang tepat akan diambil sesuai dengan masalah penelitian yang akan kita tentukan atau kita pilih. Lalu data apa yang akan dipakai oleh kita serta siapa subjek penelitian tersebut. Nah, itu beberapa hal terkait dengan masalah yang akan dijadikan sebagai pokok penelitiannya apa. Selanjutnya, mari kita lihat bagian berikut ini. Masalah atau pertanyaan penelitian, ini alurnya adalah telaah teori, akan membangun hipotesis. Jadi hipotesis itu merupakan jawaban sementara, apakah hipotesisnya itu diterima ataukah ditolak. Nah, ini terlihat tergantung daripada hasil penelitian tersebut terbukti, uji hipotesisnya atau tidak terbukti. Nah, tentu saja telaah, teori, dan seterusnya itu harus mendukung variabel-variabel yang ada di dalam penelitian tersebut. Dan itu semua berasal dari masalah penelitian. Jadi masalah itu sebenarnya sih untuk, ya, kalau di sini kita lihat coba untuk pengujian fakta, seperti pemilihan data, pengumpulan data, sampai kepada analisis data. Yang kemudian analisis tadi akan membuktikan hasil dari hipotesis itu apakah terbukti atau tidak. Lalu tentu saja dari kesemua itu kita baru bisa menarik sebuah kesimpulan. Baik, selanjutnya kita lihat dalam memilih masalah, ya. Masalah sebetulnya dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari. Misalnya Anda seorang pengajar, maka kita bisa mendapatkan masalah terkait dengan efektivitas penggunaan metode, media, teknik pembelajaran. Atau Anda bisa menemukan masalah ketika pimpinan Anda ada ketidakjelasan atau kesenjangan antara fakta dan teori. Kemudian juga misalnya Anda ingin meningkatkan bagaimana kinerja teman-teman Anda atau guru, itu bisa di kalangan atau di lingkungan kehidupan sehari-hari Anda. Nah, kemudian boleh juga ketika Anda menjumpai hal-hal yang memang patut atau layak untuk diteliti karena keinginan untuk meningkatkan hasil kinerja. Itu juga bisa diperoleh dari lingkungan atau dari kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya masalah dapat diperoleh dari membaca buku dan dapat juga diberi dari orang lain. Tapi yang paling baik adalah jika dalam menemukan masalah ini datang dari diri sendiri tentunya.
Karena didorong oleh apa? Kebutuhan dan keinginan untuk memperoleh jawaban. Nah, jadi masalah itu Anda bisa ketika Anda membaca-baca jurnal atau penelitian orang lain, kemudian Anda terinspirasi ingin meneliti sesuatu. Nah, jika tidak ada dari hasil membaca, maka Anda juga boleh meminta atau diberi sama orang lain, tapi tetap patokannya masalah itu harus layak untuk diteliti. Nah, itu cara salah satu trik untuk memilih masalah. Selanjutnya, pentingkah studi pendahuluan dalam penelitian dilakukan? Penting atau tidak? Pasti ini sangat penting karena studi pendahuluan itu akan menjadikan dasar bahwa masalah yang akan kita teliti itu betul-betul layak dan sesuai dengan kriteria penelitian itu. Karena masalah terlalu sulit juga mungkin tidak patut untuk diteliti karena Anda akan kesulitan untuk mencari sumber informasi misalnya. Nah, atau terlalu jauh atau terlalu luas. Nah, jadi kita harus sangat memperhitungkan rambu-rambu atau poin-poin yang sekiranya sesuai dengan kemampuan si peneliti tersebut. Oke, baiklah. Sebagai pedoman, perlu atau tidaknya penelitian dilaksanakan, mari kita lihat cara mengadakan studi pendahuluan. Pertama adalah paper, dokumen, buku, majalah, jurnal ya, kemudian laporan-laporan penelitian. Ya, mungkin Anda bisa eksplorasi ke perpustakaan atau juga bisa searching internet misalnya untuk mencari dokumen-dokumen ini. Nah, kemudian yang kedua ada person, bertemu, bertanya, berkonsultasi dengan para pakar, ahli. Atau mungkin juga Anda ketika Anda berbincang dengan kepala sekolah, lalu Anda menemukan hal-hal yang memang tadi ya, oh ini tidak sesuai antara fakta dan teori. Ada kesenjangan, ada ketidakjelasan. Itu boleh diangkat menjadi pertimbangan untuk mengangkat masalah dalam penelitian. Lalu selanjutnya place, tempat. Ya, lokasi atau benda-benda yang terdapat di tempat penelitian. Kenapa menjadi penting tempat ini? Karena ya tadi harus terjangkau, jangan terlalu jauh, memungkinkan atau tidak. Nah, itu harus diperhitungkan. Jadi 3P yaitu people, person, kemudian place ini adalah 3 hal yang penting di dalam melakukan studi pendahuluan sebelum kita menetapkan permasalahan dalam penelitian. Baik, next selanjutnya kita teruskan. Pertimbangan dalam memilih masalah, pertama adalah pertimbangan ilmiah. Pertimbangan ilmiah itu apakah masalah tersebut dapat diteliti secara ilmiah. Ilmiah itu berdasarkan keilmuan. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan itu, yaitu masalah yang realitasnya dapat diamati dan datanya tersedia dan dapat dikumpulkan. Jadi jangan bikin sulit sendiri ketika misalkan Anda ingin meneliti, kalau tidak salah pernah disebutkan pada pertemuan yang lalu, misalnya kinerja dukun. Kan itu tidak nalar, sulit kalau didasarkan pada keilmuan faktual. Jadi itu bisa diteliti dengan pendekatan yang lain. Kalau khusus untuk di kuantitatif, maka itu tidak cocok. Ya, kemudian selanjutnya adalah apakah masalah tersebut memberikan manfaat? Bagi apa? Bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentunya. Nah, jadi meneliti itu yang memang harus benar-benar dapat diambil kegunaannya atau kemanfaatannya. Selanjutnya adalah metode apa yang digunakan agar masalah itu dapat diteliti. Jangan Anda punya masalah lalu ketika ditanya, mau apa metodenya yang Anda gunakan? Ada kebingungan, apakah ini harus eksperimen, apakah survei, atau yang lainnya. Nah, itu kita harus sudah punya rancangan. Jadi kita tidak kesulitan ketika masalahnya sudah ada, maka metodenya pun kita sudah temukan kira-kira apa yang akan dilakukan dengan masalah tersebut. Baik, selanjutnya pertimbangan non-ilmiah. Pertimbangan non-ilmiah perlu juga dilakukan. Kenapa? Karena pertimbangan non-ilmiah ini biasanya ada manfaat yang berkaitan dengan kepentingan praktis ya. Praktis di mana? Atau di masyarakat. Jadi manfaat hasil penelitian bagi kepentingan praktis di masyarakat. Jadi masyarakat ya kalau berbicara hasil riset, maka itu kita bisa boleh tingkat percaya diri ketika menyampaikan informasi itu akan lebih baik karena didukung oleh data-data yang bersifat faktual. Nah, itu pertimbangan non-ilmiah.
Lalu, apakah masalahnya terlalu peka untuk diteliti? Atau resistensinya sosial, budaya, ideologi? Karena ada juga masalah mungkin bisa diteliti tetapi terlalu peka sehingga menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat, kericuhan, atau sumber informasi sulit ditemukan, dan seterusnya. Nah, jadi ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Terutama kalau di penelitian yang bersifat kualitatif ya, itu biasanya mewawancara kita menggali informasi tidak terasa karena instrumennya diri kita sendiri seorang peneliti, maka kita bisa mewawancara sambil relax, dan gerakan verbal non verbalistik ini juga bisa dibaca. Nah, berbeda ketika penelitian bersifat kuantitatif. Kalau kuantitatif memang fokusnya adalah hasilnya adalah akan menyertakan data-data yang bersifat statistik atau matematik. Nah, itulah. Jadi kalau kita salah menyimpulkan atau salah memilih uji hipotesis, maka kita akan salah menyimpulkan. Berbeda ketika kita memiliki data banyak dari kualitatif. Kita bisa melakukan verifikasi ke sumber yang lain, kemudian juga kita bisa mengganti pertanyaan atau kita bisa menggali kembali ya sebagai proses dari triangulasi, baik sumber datanya, baik metodenya, itu sangat fleksibel. Itulah secara prinsip yang membedakan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif yang pada pertemuan sebelumnya sebenarnya sudah saya sampaikan. Ya, ada beberapa hal dari kejelasan unsur misalnya dan seterusnya. Boleh dipelajari kembali sehingga Anda tidak lupa dengan perbedaan mendasar antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Baik, selanjutnya pertimbangan di dalam pemilihan masalah adalah pertimbangan dari sudut pandang peneliti. Kenapa ini penting? Karena nanti terkait dengan penguasaan teori dan metodologi. Jangan sampai seorang peneliti tidak mengerti metode apa yang dia gunakan. Kemudian teorinya tidak ada, tidak menemukan. Jadi sebaiknya sebelum melakukan riset, memang kita juga harus mempersiapkan ada tidak teori yang mendukungnya. Karena di dalam sebuah penelitian itu perlu adanya kehadiran teori. Kenapa? Karena teori memiliki fungsi penting, yaitu berfungsi menjelaskan, berfungsi mengendalikan, berfungsi meramalkan. Ya, jadi ketika data atau misalnya hasil penelitian kita menyimpang, balik lagi ke teori. Ketika data penelitian kita ada kesenjangan, maka kita cocokkan lagi dengan teori. Jadi di situ ada fungsi menjelaskan. Ya, kemudian juga berfungsi tadi mengendalikan, kembalikan lagi kepada teori. Tetapi harus diingat bahwa teori yang kita gunakan adalah harus teori-teori yang betul-betul valid. Artinya informasinya harus benar, sumbernya harus jelas, dan Anda mengutipnya juga atau mengambil referensinya juga harus betul-betul yang sudah memiliki kualifikasi yang baik dan sangat baik. Nah, selanjutnya minat peneliti terhadap masalah. Jadi jangan sampai seorang peneliti itu tidak meminati apa yang dia ingin teliti. Ini penting sekali sehingga pada saat penelitian dilakukan akan optimal ketika si peneliti ini memiliki minat yang cukup baik terhadap permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya adalah kemampuan dalam mengumpulkan data dan analisis data. Ini terkait kalau pengumpulan data pasti kemampuan dalam menyusun instrumen. Apakah kemampuan menyusun instrumen seperti menyusun angket misalnya, atau menyusun pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga menyusun lembar observasi, pedoman wawancara, tergantung mana yang dipilih. Nah, itu harus memiliki keahlian. Karena apa? Karena kalau tidak bisa membuat instrumen dengan baik, apalagi di kuantitatif itu seperti soal, itu mesti harus diuji validitas dan reliabilitasnya, kevalidan, ketepatannya, dan keabsahannya, ya, dan juga keajegannya. Nah, apabila instrumen sudah betul-betul ajeg, absah, ya, kemudian atau kita bisa gunakan instrumen tersebut untuk pengambilan data. Tentu saja setelah itu hasil yang kita kumpulkan harus dianalisis karena bahan untuk pembahasan di dalam penelitian. Baik, selanjutnya ketersediaan waktu dan dana dan sumber daya. Nah, ini juga harus diperhitungkan. Jangan sampai tidak punya waktu tapi kita sudah memutuskan untuk melakukan penelitian. Jadi akan terbengkalai.
Kemudian juga dana harus cukup, karena memang penelitian itu selain kita harus ke lapangan, menggunakan transportasi, kemudian juga mengambil data dan segala sesuatunya itu perlu akomodasi, dan itu harus disiapkan biayanya. Ya, kemudian juga sumber dayanya harus disiapkan. Baik, selanjutnya memilih topik penelitian. Ini menurut Creswell sebagai berikutnya. Apakah topik dapat diteliti? Ya, kemudian waktu, sumber-sumber dan ketersediaan datanya. Ini harus menjadi bagian pokok yang harus ada ketika kita memilih topik dalam penelitian. Kedua, apakah kepentingan pribadi dalam topik untuk mendukung perhatian? Nah, kemudian yang ketiga, apakah hasil penelitian berguna atau tidak bagi orang lain atau bagi masyarakat pada umumnya? Lalu, apakah topik mungkin diterbitkan dalam jurnal ilmiah? Nah, itu juga harus jadi bahan pertimbangan karena kita wajib setiap riset itu hampir semuanya itu dimuat di jurnal, ya. Apakah penelitian, ya misalnya hanya untuk mengisi kekosongan atau replikasi, mengulang ya, kemudian atau memperluas, atau mengembangkan ide-ide baru di dalam literatur ilmiah. Ini harus jelas dulu ketika kita memilih topik dari penelitian. Lalu apakah proyek penelitian tersebut menyumbang pada tujuan karir atau hanya untuk kepentingan peningkatan karir? Selain itu biasanya untuk membuktikan rasa ingin tahu demi adanya perubahan atau ingin ada kemajuan dalam sebuah institusi misalnya, atau ingin ada peningkatan hasil tertentu misalnya seperti hasil belajar pada siswa dan seterusnya, atau ingin ada perubahan dari segi kepemimpinan atau dari segi manajerial, leadership dan seterusnya. Nah, itu jadi di sini jelas sekali bahwa apakah penelitian itu akan menyumbangkan kepada tujuan karir atau tidak. Jadi tergantung dari tujuan utama ketika kita menetapkan atau merumuskan permasalahan dalam penelitian. Baik, lalu selanjutnya kriteria masalah penelitian ini adalah pertama memiliki nilai penelitian. Yang kedua, nanti kita akan lihat ya setelah menjabarkan di sini memiliki nilai penelitian apa saja. Pertama merupakan hal yang penting untuk diteliti, pertimbangan praktis ya, atau juga pertimbangan teoritis. Lalu memiliki lebih dari satu alternatif pemecahan masalah, ya. Lalu ketiga memiliki tujuan definitif atau mendeskripsikan atau menjelaskan. Dapat diuji secara empiris. Nah, lalu tadi yang kedua harus selain memiliki nilai penelitian, yang kedua adalah harus feasible, ya. Feasible itu dalam data ada ya dan dapat dikumpulkan, datanya harus ada, nggak boleh bohong datanya ya. Lalu waktu dan biayanya juga memungkinkan ya. Lalu yang ketiga sesuai dengan kualifikasi peneliti, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Yang berikutnya adalah kategori dasar untuk tipe pertanyaan penelitian. Ya, yang pertama adalah what, which, who, whom, where, when, how, why, to, what extent, how much, how far, dan how significant. How dan why digunakan untuk pertanyaan penelitian eksperimen, sejarah, ya, dan studi kasus. Who, what, where, how many, dan how much digunakan untuk penelitian survei. What, who, where, whom, dan which cenderung digunakan untuk pertanyaan penelitian eksploratory. Baik, selanjutnya adalah how, why, to, what extent, how much, how far, how significant. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lebih kepada explanatory. Nah, tipe dan perumusan masalah. Jadi di sini tipe dan jenis masalah yang akan diselidiki penting untuk memudahkan perumusan masalah. Karena tipe masalah menentukan perumusan masalah. Tipe-tipe masalah ini ada 4 macam. Yang pertama, masalah deskriptif. Yang kedua, masalah korelasional. Yang ketiga, masalah kovariasional. Yang keempat adalah masalah kausal. Nah, itu tipe dan perumusan masalah.
Masalah dan perumusan masalah deskriptif, yang pertama adalah masalah deskriptif merupakan masalah yang dikaji atau diselidiki dalam penelitian deskriptif. Ya, kalau penelitian deskriptif ini meliputi pengumpulan data agar dapat menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir, baik karakteristiknya ataupun frekuensi dari subjek yang dipelajari. Nah, lalu masalah deskriptif adalah masalah yang berhubungan dengan atau mempertanyakan status satu gejala atau variabel. Nah, itu untuk deskriptif ya. Kemudian masalah dan perumusan masalah deskriptifnya ada dua jenis status masalah deskriptif, yaitu berhubungan dengan frekuensi dan karakteristik. Oke. Selanjutnya, contoh rumusan masalah yang berhubungan dengan karakteristik adalah apa ciri-ciri masyarakat terbelakang. Nah, itu pasti nanti harus dideskripsikan. Apa komponen-komponen dari kualitas hidup. Itu juga sama ya. Di sini rumusan masalah berhubungan dengan karakteristik karena berbicara bagaimana karakteristik dari masyarakat belakangnya, bagaimana karakteristik dari kualitas hidup. Nah, itu ya. Selanjutnya contoh rumusan masalah yang berhubungan dengan frekuensi. Nah, seberapa tinggi tingkat motivasi belajar siswa. Nah, ini perlu nanti dihitung frekuensinya sehingga kita kelihatan berapa persen. Nah, ini biasanya dituangkan juga dalam bentuk grafik ya, atau dalam bentuk diagram. Nanti kelihatan mana yang paling tinggi, mana yang rendah, mana yang sedang. Nah, kemudian juga seberapa efektif pelaksanaan wajib belajar misalnya. Nah, itu bisa terlihat terbaca. Nah, inilah masalah dan perumusan masalah secara deskriptif. Baik, selanjutnya adalah masalah dan perumusan masalah korelasional. Kita lihat, masalah korelasional adalah masalah tentang hubungan antara dua atau lebih gejala. Dengan masalah ini, peneliti bermaksud mengetahui atau mencari ada tidaknya hubungan atau derajat hubungan antara gejala tersebut. Masalah seperti ini disebut juga masalah yang berhubungan sejajar atau hubungan kovariasional. Ya, nah yang di dalamnya masalah hanya menunjukkan hubungan tetapi bukan pengaruh. Jadi asosiasi atau hanya hubungan saja. Oke. Selanjutnya kita lihat contohnya. Saya sebutkan di sini, apakah tingkat pengangguran berhubungan dengan tingkat kejahatan? Nah, itu hanya dilihat korelasionalnya saja. Ya. Kemudian apakah hubungan antara karakteristik biografis dengan kepuasan kerja? Itu juga hanya dilihat korelasionalnya. Oke. Kemudian masalah dan perumusan masalah kausal. Ya, masalah kausal adalah masalah tentang hubungan pengaruh atau hubungan sebab akibat. Ya, antara satu atau lebih variabel atau terjadi sebaliknya. Masalah sebab akibat menunjukkan adanya hubungan antara variabel sebab dan variabel akibat, atau yang sering disebut dengan variabel independen dan variabel dependen, atau istilah lain adalah variabel X dan variabel Y. Nah, ini menunjukkan sebab dan akibat karena biasanya adanya variabel Y disebabkan adanya variabel X. Hasil belajar meningkat dikarenakan treatment metode pembelajaran alternatif. Jadi metode pembelajaran alternatif ini, misal kita pilih salah satunya Jigsaw, itu sebagai penyebabnya atau variabel independennya. Dan peningkatan hasil belajar adalah variabel dependen atau akibatnya. Itu baru dua variabel. Nah, kalau tiga variabel berarti bisa variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan seterusnya. Begitupun untuk dependennya. Bisa variabel X1, variabel X2, kemudian terhadap variabel Y1, terhadap variabel Y2, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali macamnya, nanti sebaiknya kita gambarkan dalam bentuk gambar ya, supaya nanti lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Kemudian masalah kausal adalah masalah yang diselidiki dalam penelitian eksplanatori. Dalam penelitian ini variabel sebab atau independen tidak dimanipulasi seperti dalam penelitian eksperimen. Jadi tidak di treatment ya, kalau pemberian pupuk dimanipulasi itu misalnya dosis berapa, dosis 1, dosis 2, dosis 3 gitu terhadap pertumbuhan pada pohon cabai misalnya. Nah, jadi
pemberian treatment dengan bermacam-macam dosis itu. Nah, itu memanipulasi variabel independen, ya. Oke, selanjutnya kita lihat masalah dan perumusan masalah komparatif. Masalah komparatif berhubungan dengan perbedaan atau perbandingan antara gejala atau populasi. Ya, masalah deskriptif, korelasional, dan kausal dapat dirumuskan dalam bentuk komparatif. Biasanya kita kan kalau komparatif membedakan, ya, atau membandingkan. Selanjutnya adalah penelitian komparatif dibedakan menjadi dua tipe. Tipe pertama, komparatif yang berhubungan dengan variabel atau objek yang dipelajari. Komparatif yang berhubungan dengan kelompok atau subjek yang dipelajari. Nah, jadi di sini ada penelitian komparatif terdiri dari dua tipe. Contoh rumusan masalah perbedaan deskriptif, ya. Kita lihat di sini ada beberapa contoh. Maaf. Yang pertama adalah, adakah perbedaan motivasi kerja pegawai yang berpendidikan tinggi dan pegawai yang berpendidikan rendah? Apa ini yang dibedakan? Yaitu dari variabel motivasi kerja sebagai variabel akibatnya, dan berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah itu yang akan dilihat terhadap motivasi tersebut. Jadi rumusan masalah perbedaan secara deskriptif. Membedakan berdasarkan pegawai yang berpendidikan tinggi dan rendah ini bisa dijabarkan perbedaan ini melalui penelitian yang bersifat deskriptif. Lalu, adakah perbedaan motivasi kerja pegawai pria dan wanita? Ini nanti akan mendeskripsikan motivasi kerja dari pegawai pria dan pegawai wanita. Lalu, apakah perbedaan etos kerja Indonesia dan Malaysia? Nah, ini antar negara bisa, ya, membuat deskripsi perbedaan dari etos kerja kedua negara tersebut. Baik, selanjutnya contoh rumusan masalah korelasional komparatif. Bagaimana kinerja dari suatu kelompok pegawai yang diberi motivasi sangat tinggi, dan satu kelompok diklasifikasikan sebagai yang diberi motivasi rendah atau minimal. Jadi ini ada treatmentnya. Ada treatment yang diberi motivasi banyak, tinggi, dan ada yang diberi motivasi rendah. Lalu dilihat nanti kelompok pegawai yang diberi treatment tadi kinerjanya meningkat atau tidak. Sejauh mana perbedaan kultural menentukan perbedaan-perbedaan dalam hakikat hubungan hierarki antara superior dan subordinasi di Indonesia dan Malaysia. Ini juga bisa karena mencari korelasinya. Jadi sejauh mana kulturalnya gitu, tetapi juga dibedakan gitu. Ya, dibedakan. Karena apa? Karena hakikat hubungan hierarki antara superior dan subordinasi di dua negara tersebut seperti apa. Oke, selanjutnya contoh kausal komparatif tentang variabel objek yang dipelajari. Contohnya, seberapa besar perbedaan pengaruh insentif finansial dan insentif non-finansial terhadap motivasi kerja karyawan? Ini bagus sebenarnya buat diteliti oleh teman-teman pasca. Karena apa? Karena kesejahteraan itu kan tidak semua bersifat finansial. Apa sih yang non finansial? Misalnya berrekreasi gitu. Kemudian banyak, ya, contoh-contoh lainnya. Nanti indikator bisa diturunkan dari beberapa dimensi apabila Anda sudah menentukan konstruknya atau variabel penelitiannya. Nah, selanjutnya kita melihat di sini misalkan dengan membandingkan dua kelompok, ya, supervisor, ya, supervisor baru, satu kelompok yang telah ikut pre-supervisory training dan satu kelompok yang tidak ikut. Nah, pelaksanaan kerja dari dua kelompok itu dibandingkan. Jadi yang satu diberi treatment supervisory training, yang kedua diberi treatment yang tidak diberi supervisory training. Lalu nanti kita bandingkan keduanya. Lalu yang ketiga adalah
kelompok ini dari 2 kelompok karyawan, satu kelompok yang memiliki kedua orang tua dan satu kelompok lagi tidak memiliki, dan kemungkinan dari 2 kelompok itu dibandingkan ya. Jadi ini membandingkan 2 kelompok karyawan, yang satu kelompok yang memiliki kedua orang tua dan satu kelompok tidak memiliki. Nah, nanti dilihat ya bagaimana kemungkinan dari 2 kelompok tersebut. Oke, berikutnya yang ketiga adalah membandingkan keberhasilan pekerjaan antara pria dan wanita yang bergelar magister misalnya, salah satunya adalah MBA. Oke, masalah dan perumusan masalah multivariat ya. Multivariat ini kan variabel independen atau dependen atau keduanya lebih dari satu variabel. Nah, ini di pascasarjana memang nanti kebanyakan yang bersifat multivariat ya, karena level penelitian di pascasarjana itu sudah pasti sudah lebih tinggi ya. Contoh rumusan masalahnya seperti berikut. Bagaimanakah komunikasi, urbanisasi, pendidikan, dan pertanian mempengaruhi perkembangan politik negara? Mana yang dikatakan multivariatnya? Ini variabelnya kan variabel independennya, satu komunikasi, dua urbanisasi, ketiga pendidikan, keempat pertanian. Nah, lalu apa variabel dependennya? Perkembangan politik negara. Atau juga boleh Anda bisa menentukan misalnya hanya komunikasi dan urbanisasi saja atau dengan pendidikan saja. Lalu lihat perkembangan politik negara dan misalnya apa. Nah, itu berarti Y1, Y2. X1, variabel X1, variabel X2 terhadap variabel Y1, Y2. Nanti apabila ini semakin banyak, maka kita bisa menggunakan dengan analisis jalur atau menggunakan path analisis. Ya, salah satunya. Tetapi nanti alternatif banyak ya ketika kita masuk kepada pembahasan mengenai analisis data, kita akan bahas mengenai poin-poin itu. Baik, selanjutnya, bagaimanakah kondisi rumah, proses belajar dalam kelas, dan lingkungan kelompok sebaya mempengaruhi prestasi dan sikap terhadap ilmu dan matematika. Nah, ini kelihatan di sini ada multivariatnya, kondisi rumah, proses belajar dalam kelas, dan lingkungan kelompok sebaya. Ada 3, variabel X1, variabel X2, variabel X3. Nah, mempengaruhi prestasi dan sikap terhadap ilmu dan matematika. 2 variabel Y-nya, yaitu prestasi, dan yang kedua adalah sikap terhadap sikapnya. Yang kedua sikapnya. Terhadap apa? Terhadap ilmu dan matematika. Jadi prestasi ilmu dan matematika, begitupun sikap ilmu dan matematika. Jadi di sini terlihat ada variabel X1-nya adalah kondisi rumah, variabel X2-nya adalah proses belajar, variabel X3-nya adalah lingkungan kelompok sebaya. Nah, variabel Y1-nya adalah prestasi, variabel Y2-nya adalah sikap. Nah, ini multivariat. Oke. Nah, jadi dengan demikian kita sudah bisa membuat permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sesi kali ini saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat.